Novel audio Pagoda Pancer yang ke-149. Novel fiksi bela diri yang hadir tiap hari. Cerita pun berlanjut. Apakah hanya 10 kali? Maaf, badan kekaisaranku dapat meningkatkan kekuatanku 100 kali lipat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di panggung Dewa Perang merasa seperti disambar petir. Peningkatan 100 kali lipat. Bagaimana mungkin? Meskipun garis keturunan kekaisaran jarang, itu tidak meningkatkan kekuatannya 100 kali lipat, bukan? Sebelum semua orang sempat bereaksi. Raungan. Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan di langit di atas langit. Hati semua orang menegang saat mereka melihat formasi cemerlang berwarna putih keperakan terkondensasi di belakang Xiao Nunu. Formasi tersebut dengan cepat membesar selama rotasi. Dalam sekejap, pola harimau putih yang mendominasi muncul di tengah lingkaran. Dengan telapak tangan kiri Xiao Nunu menghadap ke atas, gelombang kekuatan yang kuat dengan cepat berkumpul, dan kemudian, cahaya putih muncul di tangan Xiao Nunu. Itu adalah taring harimau putih seputih batu giok. Tanda misterius mengalir di taringnya, dan setiap inci mengandung sifat mematikan yang mengerikan. Semua orang yang hadir menjadi tegang. Itu adalah teknik Kaisar Macan Putih kuno. Yah, dia menggunakan trik ini sebelumnya dalam pertempuran menentukan di zona perang Macan Putih. Banyak orang yang akrab dengan teknik Kaisar Macan Putih kuno, Xiao Nunu. Tapi di detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya seperti kaca emas. Dengan kekuatan badan Kaisar diaktifkan, taring harimau putih yang tajam tiba-tiba muncul dari udara tipis satu demi satu di luar badan Xiao Nunu. Wosh, 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 muncul dalam kehampaan. Setiap taring harimau putih sama persis dengan yang ada di telapak tangan kiri Xiao Nunu. Ya dewa, kekuatannya benar-benar meningkat 100 kali lipat. Hei, bagaimana ini mungkin? Melihat 100 taring harimau putih yang muncul di depan Xiao Nunu, banyak orang di antara penonton orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bahkan ekspresi ketiga wakil dekan pun berubah. Terlalu jahat. Lang Qianhan membuat teknik Kaisar Naga Azure kuno, meleduk dengan kekuatan 10 kali lipat, yang cukup untuk membuat orang memanggilnya monster. Sekarang, Xiao Nunu secara langsung meningkatkan tingkat mematikan dari teknik Kaisar Macan Putih kuno, sebanyak 100 kali lipat. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai jahat, ini hanya bisa digambarkan sebagai menentang surga. Siapa dia? Saya benar-benar tidak percaya. Dia hanyalah murid sekte kecil di Donghuang. Seorang siswa tingkat Tiansu menggelengkan kepalanya dan berseru. Yang lain juga sama skeptisnya. Tetapi semua orang tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Di bawah kendali Xiao Nunu, 100 taring harimau putih disusun bersama, dan kemudian diubah menjadi taring harimau putih besar. Taring harimau putih. Dan pergelangan tangannya berputar. Tiba-tiba, kekuatan kekaisaran dari badan kaca kaisar manusia meleduk dengan dorongan yang menghancurkan bumi, dan taring harimau putih besar melesat langsung ke arah Lang Qianhan di bawah. Ups, momentum mengerikan itu tak terbendung. Kekuatan taring harimau putih meningkat 100 kali lipat saat ini. Pada saat ini, bahkan Lang Qianhan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Armor Kaisar Naga Biru. Dengan teriakan keras, Lang Qianhan mereproduksi teknik Kaisar Naga Azure kuno yang kedua. Aum. Dengan raungan naga yang mengejutkan, pusaran kekuatan spiritual berwarna biru muncul di luar badan Lang Qianhan. Kekuatan spiritual yang besar mengelilingi sekeliling, seperti nyala api air yang menari-nari. Wow! Kemudian, tekanan besar menyebar, dan badan Lang Qianhan langsung ditutupi dengan baju besi api biru yang indah. Baju besi ini ditutupi dengan pola naga yang indah. Ini seperti diubah menjadi sisik naga yang tak terhitung jumlahnya. Lang Qianhan, yang tadinya berpenampilan luar biasa, kini menunjukkan kekuatan yang lebih mendominasi, menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Mata semua orang berbinar. Azure Dragon Emperor Armor, sebuah jurus pertahanan dalam seni Kaisar Naga Azure kuno. Performa pertahanan dari baju besi kekaisaran ini sangat kuat. Orang yang melakukan teknik ini nampaknya memiliki sisik naga di sekujur badannya, bahkan kakinya ditutupi dengan sepatu tempur bermotif naga, dan kedua lengannya dilengkapi dengan sarung tangan cakar yang tajam. Pada saat armor Kaisar Naga Biru terbentuk,
Taring harimau putih besar, seperti berlian ringan, menghantam di depan Lang Qianhan. Satu serangan dan satu pertahanan, tabrakan yang indah, naga dan harimau, pemandangan ekstrim lainnya. Langit dan bumi berguncang, berputar dengan kekuatan besar. Di atas lapangan Ling Qiao, dampak dahsyat melintasi area tersebut. Medan perang pamungkas, yang sudah penuh lubang, sekali lagi mengalami dampak yang hebat. Di bawah tatapan serius dari sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, energi sisa keluar ke sekeliling, dan permukaan persegi retak sepenuhnya. Hati-hati dengan kekuatan yang tersisa. Seorang tetua dari Akademi Suci Abadi Fana dengan cepat mengingatkan. Saat dia selesai berbicara, Sang Heng, wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana, Liang Fengyue, Master ketiga dari Sekte Taizu, Shen Changming, Master Istana Pedang Shen Yao, Master Pedang Jahat dan tokoh penting lainnya semua mengangkat tangan mereka. Bas, bas. Tiba-tiba, dinding roh penghalang dipasang di depan 4 platform pengamatan. Dampaknya menghantam dinding penghalang, menyebabkan ruangan bergetar. Di atas panggung, aliran udara terus kacau. Lang Qianhan terlihat terbang mundur beberapa ratus meter. Pikiran semua orang menegang. Lang Qianhan terluke. Apa? Ya dewa, itu benar. Mata banyak orang membelalak. Armor Kaisar Naga Azure di badan Lang Qianhan masih ada, tapi lengan kanannya terpelintir dan mengeluarkan darah terus-menerus. Rupanya, seluruh tulang lengannya hancur. Sulit dipercaya. Seorang mahasiswa tingkat Tiansu mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Azure Dragon Emperor Armor tidak bisa menahan serangan taring harimau putih. Badan kekaisaran benar-benar dapat diperkuat 100 kali lipat. Badan kekaisaran macam apa ini? Terkejut. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimana Azure Dragon Emperor Armor dengan kekuatan 10 kali lipat mampu menahan taring macan putih dengan kekuatan 100 kali lipat? Menyaksikan pemandangan ini, Liang Fengyue, kepala sekolah ketiga dari Sekte Taizu, memiliki sedikit emosi di wajahnya sebelumnya. Saat ini, bahkan dia sedikit terkejut. Tentu saja dia terkejut, tetapi ekspresi Liang Fengyue tidak banyak berubah. Seorang anggota Sekte Taizu di belakangnya berbisik, "Kepala sekolah, kekuatan anak ini di luar imajinasi kita." Liang Fengyue mensibir, "Jangan khawatir, ini baru permulaan sekarang." Dia diam-diam berpikir, tidak ada seorang pun di Akademi Suci Abadi Fana yang bisa menekan Lang Qianhan. Dia akan menginjak bahu semua siswa Akademi Jenius dan menjadi dewa perang. Juara di medan perang pamungkas adalah milik Sekte Taizu dan bukan milik Sekte Taizu. Seseorang dapat mengambilnya, terutama pemegang pedang dari pedang pemakaman langit. Mata Liang Fengyue menunjukkan tatapan tajam. Saat ini, Lang Qianhan di atas panggung tertawa liar. Hahaha, seru sekali. Hati semua penonton menegang. Sudah lama sekali aku tidak begitu bersemangat. Setelah mengatakan itu, badan Lang Qianhan bersinar dengan tanda cahaya yang indah. Cahaya rune berkumpul menuju lengan kanannya. Retak. Lengan yang bengkok itu mulai kembali normal. Tulang patah, diperbaiki. Bahkan darah yang menetes pun menghilang seolah kembali ke masa lalu. Semua orang di luar venue terkejut berulang kali. Kemampuan pemulihan yang luar biasa. Seru Tuan Lu Jin. Di samping mereka, Fan Yuan, Luo Tang, Ning Yu dan Tuan serta tetua lainnya juga tampak serius. Fan Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan badan Great Desolate King sungguh luar biasa. Ning Yu bertanya, apakah ini juga kekuatan yang dimiliki badan Kaisar? Ya, Fan Yuan mengangguk, The Great Desolate King's badan datang bersamanya. Dengan kekuatan perbaikan, bahkan jika hanya ada satu nafas yang tersisa, tidak peduli seberapa serius cedernya, itu dapat dipulihkan. Mendengar ini, beberapa tuan dan tetua merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan badan kekaisaran ini terlalu sombong. Bang! Di medan perang, gelombang udara melonjak, dan dalam sekejap, lengan Lang Qianhan pulih seperti semula. Dia menatap dingin ke arah Xiao Nunu di atas. Sekarang, seriuslah. Saat dia selesai berbicara, Lang Qianhan mengangkat tangannya, dan cahaya Qian yang berputar-putar terbang keluar. Cahaya Qian itu ternyata adalah tombak persegi dengan 3 cabang. Tombak ini panjangnya sekitar 3 meter, dan nafas rune kuno mengalir di badannya. Kemudian,
Momentum berdarah menyebar, dan suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun hingga titik beku. Panggung Dewa Perang tiba-tiba diselimuti aura pembunuh yang mencapai tuling. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah, dan mereka semua merasakan kekuatan yang dahsyat. Tombak pembunuh iblis hutan belantara yang hebat. Seru seseorang. Senjata kekaisaran terbaik. Bukan yang terbaik. Tapi senjata kekaisaran, tingkat daftar. Apa? Dalam sekejap, ada sensasi mengejutkan lainnya pada Dewa Perang Panggung. The Great Wilderness Demon Slaying Halberd adalah senjata kekaisaran tingkat daftar. Setelah senjata ini dilepaskan, itu membangkitkan kekuatan langit dan bumi, dan melonjak dengan ujung yang tak ada habisnya. Tingkat senjata kekaisaran dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan tingkat daftar. Di Tanah Suci Gudang Abadi, ada daftar senjata kekaisaran. Ada total 24 senjata kekaisaran yang kuat dalam daftar. Setiap senjata kekaisaran tingkat daftar adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan, tombak pembunuh iblis hutan belantara besar, ini menempati peringkat ke-22 dalam daftar senjata kekaisaran. Hoa, hoa, hoa. The Great Wilderness Demon Slaying Halberd menggambar bayangan indah satu demi satu di udara, dan kemudian jatuh ke tangan Lang Qianhan. Lang Qianhan memegang Great Wild Halberd dan mengenakan Azure Dragon Armor. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Bang! Lang Qianhan menginjak tanah dengan keras, dan permukaannya tiba-tiba meleduk dengan ribuan puing. Sua! Dengan suara, Lang Qianhan melintas ke dalam kehampaan, seperti hantu, dan langsung muncul di depan Xiao Nunu. Qiang! Tombak Lang Qianhan menyapu dan menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu mundur untuk menghindari serangan lawan. Lang Qianhan terus menyerang, menggunakan tombak di tangannya untuk memotong, menyapu, atau menusuk. Setiap pukulan melepaskan kekuatan pembunuh yang mengerikan. Meskipun Lang Qianhan menyerang dengan ganias, Xiao Nunu juga fleksibel dalam bertahan. Xiao Nunu terus menghindar, dan setiap kali dia secara akurat menghindari ujung tajam dari tombak pembunuh iblis hutan belantara besar. Di mana, pedang pemakaman langit, milikmu? Kamu belum mengeluarkannya. Apakah karena levelnya terlalu rendah? Apakah kamu malu untuk mengeluarkannya? Sementara Lang Qianhan mengejeknya, dia melompat lebih tinggi ke dalam langit, mengangkat Great Desolate Halberd dengan kedua tangannya, memukul Xiao Nunu seperti kapak perang. Xiao Nunu menyilangkan tangan di depannya dan berenang dengan seluruh kekuatannya, membentuk perisai pelindung kekuatan spiritual yang tebal. Bang! Tombak pembunuh iblis hutan belantara besar menghantam perisai pelindung di depan Xiao Nunu dengan keras, dan lingkaran cahaya seperti bintang tiba-tiba meleduk di kehampaan. Tiba-tiba, angkasa berguncang, angin dan awan bergulung, dan gelombang kejiut yang kuat menyebar seperti payung besar. Xiao Nunu segera jatuh kembali ke tanah. Saat Xiao Nunu mendarat, Lang Qianhan juga menukik ke bawah. Jika kamu benar-benar tidak bisa menyingkirkan pedang pate itu, maka keluarkan kipas Futian yang kamu curi dari dinasti Liu Yue dan gunakanlah. Setidaknya itu bisa memblokirnya untuk beberapa kali. Qiang. Saat suara itu jatuh, tombak pembunuh iblis hutan belantara besar merobek aliran udara dan menghantamnya. Xiao Nunu melangkah mundur dan menyingkir. Tombak pembunuh iblis hutan belantara menghantam medan perang dengan keras. Kekuatan agung menembus ke segala arah, dan bumi meleduk lapis demi lapis. Retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti cakar iblis yang menutupi seluruh kotak. Semua orang melihatnya dan terkejut di dalam hati mereka. Lang Qianhan, yang memegang tombak pembunuh iblis hutan belantara besar di tangannya, menunjukkan agresi yang lebih ganias lagi. Terlalu kuat. Banyak orang jenius di luar lapangan menggelengkan kepala. Kemudian Xiao Nunu mulai mengurangi serangan dan lebih banyak bertahan. Apakah hampir mustahil untuk bertahan? Wajar jika dia tidak bisa menahannya. Lang Qianhan, dengan tombak pembunuh iblis hutan belantara besar di tangannya, seperti itu. Dewa Perang, ditambah Lang Qianhan wilayahnya jauh lebih tinggi daripada Xiao Nunu. Senang sekali Xiao Nunu bisa bertahan begitu lama. Di platform pengamatan di sebelah barat, Yin Fengqi, Yan Ying, Yun Nianxiu dan lainnya. Pada saat ini, ekspresinya serius dan serius. Xiao Nunu sangat menderita. Orang itu sangat mahir dan dia masih menggunakan senjata yang bagus, itu tidak adil. Yan Ying berkata dengan gugup. Yin Fengqi menggelengkan kepalanya,
Tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kamu menderita kerugian. Senjata itu sendiri juga merupakan bagian dari kekuatan. Tidak ada keadilan di dunia. Tapi, jangan khawatir. Sebelum Yanying dapat melanjutkan, Yin Fengxi berkata, ini belum berakhir, tidak ada yang tahu apa hasilnya nanti. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki dari Sekte Piao Miao. Dalam banyak kasus, Yin Fengxi seringkali adalah orang yang paling tenang. Di medan perang, tombak pembunyi iblis hutan belantara besar terus berayun di tangan Lang Qianhan, menciptakan cahaya tombak yang indah. Lapangan Lingqiao yang besar hancur akibat pemboman, namun yang membingungkan adalah hingga saat ini, Xiao Nunu masih belum memperlihatkan pedang pemakaman langit. Apa yang terjadi? Lalu kenapa Xiao Nunu tidak menghunus pedangnya? Aku tidak tahu, apakah ini benar-benar karena level pedang pemakaman langit terlalu rendah untuk bisa berada di atas panggung. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, pedang pemakaman langit itu juga merupakan senjata kekaisaran. Meskipun tidak sebagus tombak pembunyi iblis yang hancur, setidaknya itu lebih baik daripada yang tidak bersenjata terlalu pasif. Mari kita lihat. Di suatu tempat di luar lapangan. Di platform pengamatan, Luo Tang berdiri di tempat yang sama dengan Fan Yuan, Ning Yu dan master lainnya. Dibandingkan dengan yang lain, mata Luo Tang saat ini penuh dengan makna yang dalam. Sekte Taizu, rumah pedang Shen Yao. Dari level tertentu, pertempuran ini memang memiliki sedikit tanda duel yang menentukan. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sebagai keturunan klan Luo Feng Jianzun, Luo Tang dengan jelas mengetahui apa yang terjadi saat itu. Luo Feng, salah satu dari 4 master pedang agung, terpaksa meninggalkan tanah suci gudang abadi. Ketika Luo Feng berada dalam kondisi paling energiknya, dia menderita balas dendam karena membunuh saudaranya, dan kebencian karena pengkhianatan. Jika tunangan Raja Pedang Luo Feng tidak mengkhianatinya, saudaranya Luo Miao tidak akan pergi ke Taizu untuk membujuknya, dia juga tidak akan mengalami kejadian yang tidak terduga. Luo Feng tidak akan putus dengan rumah pedang Shen Yao hanya untuk membalaskan dendam saudaranya Luo Miao. Kebencian karena pengkhianatan ada di depan. Kebencian membunuh saudaranya ada di belakang. Satu-satunya yang tersisa dari master pedang Luo Feng saat itu adalah pedang pemakaman langit. Alasan mengapa Luo Feng mendirikan Sekte Piao Miao di tanah air timur mungkin karena satu-satunya tujuannya adalah untuk mewariskan pedang pemakaman langit. Luo Feng adalah salah satu dari 4 ahli pedang terhebat di rumah pedang Shen Yao. Dia juga pemimpin generasi pertama dari Sekte Piao Miao. Hari ini, Xiao Nunu kembali ke tanah suci gudang abadi sebagai pemegang pedang-pedang pemakaman langit, dan bertarung melawan para jenius kontemporer dari Sekte Taizu. Luo Tang tidak percaya bahwa Xiao Nunu tidak memiliki fluktuasi apapun di dalam hatinya. Meskipun pedang pemakaman langit belum muncul, Luo Tang sangat yakin bahwa Xiao Nunu akan memiliki pilihannya sendiri. Tidak ada alasan lain selain bahwa pihak lain adalah pemegang pedang-pedang pemakaman langit. Ada pukulan yang sangat keras lainnya. Di bawah ujung tajam tombak pembunyi iblis hutan belantara, Xiao Nunu mundur puluhan meter lagi. Apakah kamu sudah menyerah? Lang Qianhan terus mengejek, tidak perlu menggunakan kipas futian, pedang pemakaman langit tidak dapat digunakan, kamu tidak punya kesempatan. Situasi untuk mengejarnya, mengangkat tombak pembunyi iblis hutan belantara besar, dan menuju ke arah serang ke depan dan bunuh. Ujung tajam senjata kekaisaran tidak bisa dihancurkan. Aliran udara yang kuat menari-nari di luar tombak, dan di sepanjang jalan, jurang raksasa seperti kelabang meleduk di permukaan. Momentum besar menghantam wajahnya, dan ujung tajamnya menembus tulingnya. Hati semua penonton tiba-tiba menjadi tegang. Pukulan Lang Qianhan sangat dahsyat. Kalau begitu Xiao Nunu mungkin dalam bahaya. Di antara petir dan batu api, tombak pembunyi iblis hutan belantara bergegas menuju mata Xiao Nunu. Tapi pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tombak pembunyi iblis hutan belantara besar. Terdengar suara keras, memekakkan telinga, dan semua orang tercengang. Mereka melihat tombak pembunyi iblis hutan belantara besar diinjak paksa ke tanah oleh Xiao Nunu. Lang Qianhan merasakan lengannya bergetar. Sebelum dia sempat bereaksi, tombak pembunyi iblis itu menghantam meja dengan keras. Reruntuhan beterbangan karena terkejut, dan kemarahan menyebar ke segala arah.
Xiao Nunu menginjak tombak pembunyi iblis hutan belantara besar dan memandang Lang Qianhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa apakah kamu bisa membuat pedang pemakaman langit bersinar tergantung pada kemampuanmu. Setelah jeda, mata Xiao Nunu dipenuhi dengan ekspresi jijai. Sejauh ini, kamu belum mengizinkanku menggunakan pedang. Kualifikasi. Sejauh ini, kamu belum mengizinkanku menggunakan pedang. Saat Xiao Nunu mengucapkan kata-kata gile, dia mengerahkan kekuatan dengan satu kaki lagi. Tombak pembunyi iblis terpencil yang telah diinjak-injak ke bumi terus tenggelam. Sejumlah besar kerikil beterbangan seperti segerombolan ngengat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawah kedua pria itu. Lang Qianhan tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk ke depan, dan dia hampir kehilangan tombak pembunyi iblis liar besar di tangannya. Semua orang di luar tempat tersebut dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Apa yang terjadi? Xiao Nunu benar-benar menginjak tombak pembunyi iblis hutan belantara besar di bawah kakinya. Orang baik, kupikir pertarungan akan segera berakhir, tapi dia berbalik dan menamparku lagi wajah. Satu hal yang ingin kukatakan, tendangan ini sangat keren. Jika aku bisa menginjak senjata kekaisaran, tingkat daftar hidupku akan sia-sia. Berhentilah bermimpi. Andalkan saja kekuatanmu. Jika kakimu menyentuh tombak pembunyi iblis hutan belantara besar, tulingmu akan hancur. Medan perang pamungkas sedang berubah. Baru saja, semua orang mengira Xiao Nunu benar-benar dirugikan. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, tepian Lang Qianhan tiba-tiba terhalang. Mata Lang Qianhan tajam, tapi bukannya marah, dia malah tersenyum. Hei, tidak apa-apa. Kamu adalah orang pertama yang bisa menginjak tombak pembunyi iblis hutan belantara besar. Saat dia selesai berbicara, lengan Lang Qianhan tiba-tiba ditembakkan. Dengan kekuatan itu, tombak pembunyi iblis hutan belantara besar tiba-tiba meleduk dengan semburan darah merah. Mundur. Dengan teriakan keras, Lang Qianhan bangkit dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang Xiao Nunu. Kemudian, Lang Qianhan mengayunkan tombaknya dan menebas ke arah Xiao Nunu. Jatuh. Jika aku ingin jatuh, aku khawatir aku tidak akan bisa. Xiao Nunu mengangkat matanya dengan dingin, menghadap tombak pembunyi iblis hutan belantara besar yang menebas secara horizontal. Dia membuat tinju dengan satu tangan dan melemparkannya ke depan. Semua orang terkejut. Gunakan tanganmu untuk menangkap Great Wild Halberd. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tinju Great Wild Halberd dan Xiao Nunu bertabrakan dengan keras. Suaranya berat dan memekakkan telinga. Di antara keduanya, ada gelombang energi yang mengejutkan. Bagaimana mungkin? Seorang siswa tingkat Tiansu berteriak kaget, tinjunya dapat menahan tombak pembunyi iblis yang sunyi. Tidak hanya lawannya, tetapi semua orang di lapangan juga melebarkan matanya. Hei, apa-apaan ini? Seberapa kuat badan fisiknya? Aku benar-benar tidak dapat memahaminya. Jangan bicara tentangmu, bahkan aku tercengang. Latihan fisikku selama bertahun-tahun seperti pelatihan guguik. Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan fisik seseorang begitu luar biasa. Segera setelah itu, Lang Qianhan menggunakan tombak pembunyi iblis hutan belantara dan menyerang Xiao Nunu. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menahan beberapa seranganku. Aku juga ingin melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengizinkanku menggunakan pedang pemakaman langit. Xiao Nunu berkata dengan sinis, dan mulai menyerang. Bang, bang, bang. Kemudian, tabrakan sengit terjadi antara kekuatan fisik Xiao Nunu dan tombak pembunyi setan liar besar di tangan Lang Qianhan. Di medan perang, percikan api dan api tiba-tiba beterbangan, dan energi kekacauan melonjak. Teknik tombak Lang Qianhan sangat dahsyat. Serangan balik Xiao Nunu juga mendominasi. Jika Lang Qianhan adalah dewa perang, maka Xiao Nunu seperti binatang buas. Bahkan di bawah senjata kekaisaran tingkat daftar, dia masih dapat bersaing secara sempurna dengan kekuatan fisiknya. His. Pada saat ini, ketiga wakil presiden Akademi Suci Rao Sifansian semuanya tercengang. Terutama Wen Qin, yang pernah mengejek Xiao Nunu sebelumnya dan kemudian ditampar wajahnya, dia tidak bisa menahan nafas. Saya salah, saya benar-benar salah. Anak laki-laki ini pasti akan menjadi penguasa muda tanah suci gudang abadi di masa depan.
Yao Qingzi di sebelahnya menutup mulutnya dan tertawa. Kataku, Dekan Wen Qin, betapa malunya apakah kamu ada di dalam hatimu? Saya telah mengatakan di sini bahwa saya telah melakukan kesalahan. Wen Qin menjawab, Anda harus mengakui kesalahan Anda. Meskipun visi saya tidak seburuk visi Dekan Sang Heng, saya tetap memperbaikinya ketika saya mengetahuinya salah. Sebenarnya, aku juga mengakuinya. Aku kehilangan penglihatanku. Sang Heng berbicara. Hah. Wen Qin dan Yao Qingzi saling berpandangan. Sang Heng berkata, saya pernah berpikir bahwa pihak lain tidak akan mampu lulus ujian, kolam dewa dan iblis, dan saya tidak pernah berpikir bahwa badan kekaisarannya akan begitu kuat. Memang jarang bisa bersaing dengan kekuatan fisik senjata kekaisaran tingkat daftar. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah darah dan daging, dan pertempuran ini masih menyimpan banyak ketegangan. Sang Heng dan Wen Qin keduanya mengangguk. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Yao Qingzi. Orang-orang di anjungan pandang di 4 istana menjadi semakin ketakutan saat mereka menyaksikan. Seorang siswa akademi jenius tingkat Tiansu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pantas saja dikatakan bahwa di antara banyak hal di dunia, fisik dan garis keturunan adalah yang paling berharga. Saat saya melihatnya hari ini, sungguh seperti ini. Ya. Mahasiswa tingkat Tiansu lainnya menegaskan, selama perjalanan kultivasi, garis keturunan dan fisik seseorang menentukan batas atas masa depan. Keduanya memiliki fisik setingkat kaisar, dan akan berada di tanah suci gudang abadi. Alam kaisar di masa depan. Pasti akan ada tempat bagi mereka di antara yang kuat. Seperti yang kita semua tahu, jika Anda dapat mencapai alam Grandmaster dan alam tertinggi, sebelum usia 30, Anda akan memiliki harapan untuk menjadi kaisar. Namun yang ada hanya harapan, belum bisa dikatakan pasti berhasil. Tetapi jika Anda menambahkan fisik dan garis keturunan setingkat kaisar, kemungkinan menjadi seorang kaisar cukup tinggi. Baik itu Lang Qianhan atau Xiao Nunu, keduanya memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Oleh karena itu, di mata semua orang di lapangan, kedua orang ini sudah menjadi talenta tertinggi yang dapat mencapai puncak seni bela diri di masa depan. Namun, tidak ada tempat untuk 2 harimau dalam satu gunung. Dalam pertarungan puncak hari ini, hanya satu orang yang bisa meraih gelar Dewa Perang. Tiba-tiba, di Lingqiao Square, ada kekuatan mengejutkan lainnya. Kedua sosok itu masing-masing mundur. Hei, Lang Qianhan, tersenyum mencemooh, bagaimanapun, itu hanya daging dan darah. Ia tidak dapat menahan kekuatan tombak pembunuh iblis hutan belantaraku yang hebat. Sua, lalu tiba-tiba melompat keluar. Wus, Lang Qianhan mengangkat tombak liarnya yang besar dan melancarkan serangan kuat ke arah Xiao Nunu dalam posisi berputar. Great Wielder Demon Slaying Halberd yang berputar dengan kecepatan tinggi meleduk dengan cahaya dingin, seperti berlian cahaya berdarah. Tapi saat ini, Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya. Hancur. Segera setelah itu, rantai besi hitam yang bersinar dengan tanda misterius meleduk. Mata semua orang berbinar. Itu pohon anggur ajaib. Aku lupa, Xiao Nunu masih memiliki kartu truf ini. 6 rantai besi, seperti naga yang bersaing di depan, bergegas menuju Lang Qianhan. Bang, bang, bang. Tanaman merambat iblis itu mengenai tombak pembunuh iblis hutan belantara besar, dan semuanya terpotiong oleh cahaya tombak yang tajam. 6 rantai besi itu beterbangan kemana-mana seperti segerombolan ular yang terpenggal. Di luar lapangan, semua orang di Sekte Taizu memandang pemandangan di depan mereka dengan jijai. Terutama kepala sekolah ketiga Liang Fengyue, senyum bangga muncul di bibirnya. Meskipun Lang Qianhan masih belum bisa mengerahkan kekuatan penuh dari tombak pembunuh iblis yang hebat, itu lebih dari cukup untuk menghadapinya. Dalam pandangan Liang Fengyue, satu-satunya hal yang bisa dibandingkan Xiao Nunu dengan Lang Qianhan adalah badan kekaisaran miliknya. Selain itu, Lang Qianhan saling menghancurkan. Tidak peduli seberapa kuat badan daging dan darahnya, ia tidak selalu bisa menahan kekuatan tombak pembunuh iblis hutan belantara besar. Lang Qianhan pasti akan memenangkan pertarungan ini. Liang Fengyue berkata sambil tersenyum bangga. Di atas panggung, dalam sekejap mata, ke-6 rantai besi hitam dipotiong-potiong oleh Great Wilderness Demon Slaying Halberd. Serangan Lang Qianhan melaju ke depan Xiao Nunu dengan sikap yang tak terhentikan. Detik berikutnya,
Tombak pembuni iblis hutan belantara besar menghantam Xiao Nunu seperti seekor naga, dengan hantaman yang keras. Bang! Angin dan awan berguncang, gelombang udara mengangkat langit, dan celah patehan besar terbuka di antara keduanya. Xiao Nunu segera mundur. Dan pada saat berikutnya, Lang Qianhan meleduk dengan nyala api yang sangat deras. Kamu telah mencoba yang terbaik. Hal berikutnya adalah akhir. Dengan suara akhir, seluruh platform pertempuran Ling Qiao tiba-tiba diselimuti oleh momentum pembunihan yang kental. Kemudian, adegan gugup muncul. Wosh, wosh, wosh. 4 sosok ilusi tiba-tiba muncul di 4 arah di luar Xiao Nunu. Keempat sosok ilusi itu semuanya tingginya ribuan meter, dan mereka semua memegang tombak pembuni iblis hutan belantara besar di tangan mereka. Itu saja, mata semua penonton terkejut. Momentum pembunihan yang sangat kuat. Lang Qianhan akan mengakhiri pertempuran. Kekuatan besar menutupi langit dan bumi. Mata Lang Qianhan bersinar dengan cahaya dingin. 4 tebasan berturut-turut dari Great Wilderness. Qiang, Qiang, Qiang. Tiba-tiba, 4 sosok ilusi mengangkat Great Wilderness Demon Slaying Halberd di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan mengerikan berkumpul menuju Xiao Nunu, dan 4 tombak besar pembuni iblis membuka dunia, seperti kapak perang, dan menebas Xiao Nunu pada saat yang bersamaan. Langkah ini sangat mengejutkan dan akan menghancurkan dunia. Namun, pada saat yang sangat menegangkan ini, Xiao Nunu sangat tenang. Jika kamu bisa mengguncangku sedikit saja, aku akan kalah. Setelah mengatakan itu, seluruh badan Xiao Nunu meleduk dengan cahaya ilahi yang terang. Cahaya ilahi keemasan bertahan di luar badan Xiao Nunu, seperti sutra yang terbakar. Bas! Segera setelah itu, Xiao Nunu mengatupkan kedua telapak tangannya, dan cahaya ilahi keemasan melonjak seperti api yang ganias. Armor perang itu berkali-kali lebih megah daripada kain suci kuno, setiap incinya mempesona. Wow! Gelombang udara yang besar meleduk, dan 4 sayap suci terbentang di belakang Xiao Nunu. Keempat sayap suci ini seperti bilah kaca emas, dikelilingi oleh cahaya ilahi, yang guncangannya tak tertandingi. Badan mengkilap kaisar manusia pakaian pertempuran kaisar manusia. Pakaian pertempuran kaisar manusia, kekuatan canggih dari kain suci kuno. Badan suci berevolusi menjadi badan kekaisaran, yang tidak hanya mengubah kekuatan serangan Xiao Nunu, tetapi juga kekuatan pertahanan fisik yang kuat. Dengan baju besi kaisar manusia dan 4 sayap terbentang, Xiao Nunu sekali lagi melawan gerakan membuni super kuat Lang Qianhan. Bas! 4 tombak besar pembuni iblis hutan belantara menghantam badan Xiao Nunu dengan keras. Ruang terdistorsi, angin dan awan bergejolak, dan bersamaan dengan aliran udara yang mengejutkan yang meleduk di atas platform Dewa Perang, energi mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu ke segala arah. Perasaan hati semua orang menjadi tegang. Bahkan 3 wakil dekan, Master Pedang Jahat, Master Jiasiu dan tokoh besar lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduk mereka. Suatu tindakan mematikan, yang sangat mengerikan. Level siapapun yang ada akan diubah menjadi kutu kupret oleh Lang Qianhan dalam hitungan detik, tapi Xiao Nunu di lapangan tidak terluka. 4 pemotongan berturut-turut di hutan belantara besar. Pakaian perang kaisar manusia. Badan raja manusia di alam liar besar dan badan kaca kaisar manusia sekali lagi pecah menjadi konfrontasi kekuatan yang menghancurkan bumi. Energi mengerikan menyapu langit dan bumi. Di tengah medan perang terakhir, badai nebula yang menakutkan sepertinya meleduk. Lapangan Ling Qiao yang besar tiba-tiba terbalik. Sekelompok tetua tingkat tinggi dari Akademi Suci Abadi Fana di luar tempat tersebut membangun tembok spiritual untuk memblokir dampak kekerasan. Namun, meski pemandangannya kacau, hati semua orang bahkan lebih terkejut. Serangan Lang Qianhan yang mendominasi dan sengit sekali lagi diblokir oleh Xiao Nunu. Di medan perang, Xiao Nunu mengenakan pakaian pertempuran kaisar manusia, dan baju besi di badannya sama megahnya dengan lapisan berwarna emas. Terutama 4 sayap cahaya di belakangnya seperti bilah, mengalir dengan cahaya ilahi yang melamun. Ya dewa, dia menang lagi. Seru seorang siswa tingkat Tiansu. Lagi. Badan Raja Manusia Dahuang bertarung melawan badan Kaisar Manusia yang berkaca-kaca. Badan Kekaisaran Lang Qianhan kalah lagi dari badan Kekaisaran Xiao Nunu. Sebelumnya,
Xiao Nunu menggunakan teknik Kaisar Macan Putih untuk menyerang dan Lang Qianhan menggunakan teknik Kaisar Naga Biru untuk bertahan. Dengan kekuatan badan mengkilap Kaisar Manusia, Xiao Nunu menerobos pertahanan lawan. Sekarang, Lang Qianhan menyerang dan Xiao Nunu bertahan. Namun, Xiao Nunu tidak terluka. Melihat Xiao Nunu berdiri tak bergerak di lapangan, banyak orang mengerutkan kening dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Bagaimana caramu melakukannya? Hanya saja kekuatan serangannya kuat, tetapi bahkan kekuatan pertahanannya pun sangat luar biasa. Siapa dia? Level yang sama terbunuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin Xiao Nunu, Master level 5, melakukannya? Hanya bisa dikatakan bahwa badan kekaisarannya terlalu kuat. Sungguh, aku belum pernah melihat monster seperti itu. Aku mulai ragu apakah Lang Qianhan bisa memenangkan kejuaraan dalam pertarungan pengadilan suci ini. Hatiku juga terguncang. Melihat kekacauan dan aliran udara yang deras di Lingqiao Square membuat mereka yang percaya bahwa Lang Qianhan bisa memenangkan kejuaraan merasa sedikit terguncang. Bahkan sekelompok orang dari kultus Taizu mengerutkan kening saat ini. Dari mana asal orang ini? Seorang pemuda dari kultus Taizu bertanya dengan suara yang dalam. Orang lain juga berkata, The Great Wilderness for Continuous Jutsu adalah seni bela diri kekaisaran yang diajarkan oleh Taizu kita. Dikombinasikan dengan Great Wilderness Demon Slaying Halberd, itu sudah sangat kuat. Ditambah dengan peningkatan kekuatan, hebat, Lang Qianhan badan Raja Manusia Hutan Belantara, tidak mungkin pihak lain menghentikannya. Ya, menurutku meskipun dia baik-baik saja di permukaan, dia mungkin tidak mengalami luka dalam. Lang Qianhan, jangan tertipu. Habisi saja dia. Kamu benar, jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Beberapa orang dari sekte Taizu mulai mengingatkannya. Mata kepala sekolah ketiga Liang Fengyue juga cukup dingin. Di panggung pengamatan di sebelah barat, Guan Rengui menyipitkan matanya sedikit. Dia berkata kepada Jiang Jinyu di sebelahnya, sepertinya orang-orang dalam ajaran Taizu sedikit cemas. Kali ini saya datang ke sini untuk memenangkan pertempuran pengadilan suci. Siapa sangka di saat-saat terakhir, kuda hitam sekuat itu akan muncul. Kata Jiang Jinyu. Guan Rengui tersenyum, terutama kuda hitam itu, yang juga merupakan pemegang pedang pemakaman langit. Jiang Jinyu tampak bingung, mantan master pedang Luo Feng benar-benar melakukannya karena dia menyinggung sekte Taizu diusir dari rumah pedang Shenyao. Guan Rengui menjawab, saya tidak yakin persisnya, tapi pasti Hetai. Ini ada hubungannya dengan agama leluhur, dan saya telah mempelajarinya sedikit dalam beberapa hari terakhir. Mendengar ini, Jiang Jinyu mensibir, tidak masalah. Jika Xiao Nunu kalah, tetapi jika dia menang, orang-orang dari Istana Pedang Shenyao, bagaimana perasaanmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lang Qianhan memamerkan kekuatannya lagi di medan perang. Dia menatap dingin ke arah Xiao Nunu yang mengenakan manusia kaisar armor di depannya. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa lolos tanpa cedera. Saat dia selesai berbicara, Lang Qianhan mengerahkan seluruh kekuatannya, mengangkat satu tangan, dan mendorong tombak pembunuh iblis hutan belantara besar ke arah Xiao Nunu. Bunyi. The Great Wilderness Demon Slaying Halberd seperti kapal perang pemecah es, merobek lapisan aliran udara yang kacau dan menyerang dengan kuat. Saat Lang Qianhan bergerak, aliran udara hijau yang besar berkumpul menuju tombak pembunuh iblis hutan belantara besar. Di saat yang sama, auman naga yang mengejutkan muncul kembali di awan. Teknik Kaisar Naga Azure kuno, tebasan naga raksasa. Dengan raungan yang keras, momentum Lang Qianhan meningkat hingga ekstrim, dan tombak pembunuh iblis sunyi di tangannya dengan cepat membesar. Dalam sekejap, tiba-tiba berubah menjadi tombak besar. Di sekeliling tombak itu ada bayangan naga Qian yang ganias dan mendominasi. Semua orang yang hadir terkejut. Lang Qianhan sebenarnya memahami tiga teknik Kaisar Naga Azure kuno. Orang ini adalah monster. Terlalu kuat, kedua orang ini terlalu kuat. 3. Teknik Kaisar Naga Azure kuno. Mereka adalah cakar naga pembelah langit, armor Kaisar Naga Azure, dan sekarang tebasan naga raksasa. Lang Qianhan, yang sedang bergerak, terus mengumpulkan kekuatan, dan tombak pembunuh iblis hutan belantara yang besar melingkari bayangan naga Qian, menghancurkan langit dan bumi. Pergilah ke neraka. Dengan pukulan yang mengejutkan, tebasan yang kejam,
Tombak pembunyi iblis hutan belantara besar menghantam Xiao Nunu secara langsung. Hati semua orang hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Bahkan Liang Fengyue, kepala sekolah ketiga dari Sekte Taizu, mau tidak mau berdiri. Di medan perang, pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul. Tombak pembunyi setan liar besar di tangan Lang Qianhan tiba-tiba berhenti di depan Xiao Nunu. Akibat yang agung dan agung seperti lingkaran cahaya bintang yang menyebar. Xiao Nunu merentangkan 5 jari tangan kanannya untuk menerima ujung tajam dari Great Wild Halberd dengan telapak tangannya. Meskipun tanah di medan perang telah diledupkan, Xiao Nunu berdiri diam, tidak bergerak. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Banyak orang merasa pikiran mereka menjadi kosong. Apakah kamu menangkap semua ini? Baru saja menangkapnya. Mereka yang awalnya curiga bahwa Xiao Nunu baik-baik saja tetapi sebenarnya terluka parah langsung ditampar wajahnya. Terutama mereka yang berasal dari kultus Taizu, wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana? Ini mungkin. Lang Qianhan memandang Xiao Nunu di depannya dengan tidak percaya. Pakaian pertempuran Kaisar Manusia Xiao Nunu dipenuhi dengan tanda kaca yang indah. Setiap rune di atasnya menyerap dampak kerusakan dari Great Wilderness Demon Slaying Halberd. Meningkatkan dari badan emas kuno ke badan mengkilap Kaisar Manusia jelas merupakan lompatan penting. Perbedaan pertahanan antara pakaian suci kuno sebelumnya dan pakaian pertempuran Kaisar Manusia saat ini dapat digambarkan sebagai perbedaan yang sangat besar. Xiao Nunu memandang Lang Qianhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Di depan, Raja Manusia tidak punya pilihan selain menyerah. Kerusuhan yang mengejutkan meletus di luar badan Xiao Nunu, dan kekuatan serangan balik yang mengerikan meleduk dari telapak tangan Xiao tangan kanan Nunu. Kinaga Azure di tombak pembunyi iblis hutan belantara besar benar-benar hancur. Lang Qianhan merasakan lengannya mati rasa, dan seluruh badannya terlempar ke belakang. Pada saat yang sama ketika kekuatan Lang Qianhan menghilang, Xiao Nunu menutup telapak tangannya dan membentuk segel dengan 10 jarinya. Mata dinginnya meleduk dengan rasa dingin seperti harimau. Teknik Kaisar Macan Putih kuno. Mata Xiao Nunu meleduk dengan cahaya harimau yang ganias. Detik berikutnya, roda formasi perak yang mempesona berputar di depannya. Di tengah roda formasi, pola harimau putih yang hidup muncul. Cemerlang. Pikiran semua orang menegang. Xiao Nunu akan melawan. Aum. Harimau itu mengaum, memekakkan telinga. Roda formasi perak itu seperti cincin bintang kuno, membesar dengan cepat di depan Xiao Nunu. Segera setelah itu, aura menakutkan menyelimuti Lang Qianhan di depannya. Ekspresi Lang Qianhan berubah, tidak bagus. Dia akan kembali bertahan, tetapi pada saat ini, kekuatan di badannya telah diguncang oleh Xiao Nunu sekarang. Xiao Nunu tidak memberi Lang Qianhan kesempatan untuk menstabilkan sosoknya. Pemotongan mematikan. Teknik Kaisar Harimau Putih kuno, pemotongan fatal. Ini adalah teknik Kaisar Macan Putih, kedua yang dikuasai oleh Xiao Nunu, dan juga merupakan hadiah kejuaraan yang diterimanya setelah memenangkan kejuaraan teater Macan Putih. Jurus ini lebih kuat dari taring Macan Putih. Aum. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, bayangan harimau putih yang mendominasi keluar dari tengah roda formasi perak. Bayangan harimau putih meleduk dan bergegas menuju Lang Qianhan. Sua. Selama gerakan, bayangan harimau putih berubah menjadi pelangi putih yang menakutkan. Pelangi putih mengembun menjadi cakar harimau yang sangat tajam, yang menghantam badan Lang Qianhan dengan keras. Pelangi putih langsung terlihat. Tuling di dada dan punggung Lang Qianhan meleduk dengan hebat setelahnya. Lang Qianhan mendongak dan menyemburkan darah, dan Azure Dragon Emperor Armor di depan dadanya meleduk berkeping-keping. Performa yang mengejutkan. Presentasi yang ekstrim. Mata semua orang membelalak, dan wajah mereka dipenuhi kegugupan dan keterkejutan. Kekuatan serangan Xiao Nunu sekali lagi menembus sepenuhnya armor Lang Qianhan. Namun, Lang Qianhan belum jatuh. Badan Raja Hutan Belantara Agung, miliknya memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Aku melihat tanda cahaya misterius berkedip di badan Lang Qianhan, dan luka di dada lawan berhenti mengeluarkan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha. Lang Qianhan tertawa liar, kamu tidak bisa kalahkan aku. Dia memegang tombak pembunyi iblis hutan belantara besar secara horizontal, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Qiang.
Lang Qianhan mengangkat Great Desolate Halberd dan menunjuk ke arah Xiao Nunu di depannya. Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan tipuan kecilmu ini. Benarkah? Xiao Nunu bertanya dengan tenang, lalu, bagaimana dengan sekarang? Antara langit dan bumi, terjadi semburan fluktuasi energi yang kuat. Segera setelah itu, formasi perak muncul satu demi satu di langit di atas seluruh lapangan Lingqiao. Di tengah setiap formasi perak, terdapat pola harimau putih yang terlihat nyata. Formasi sihir di seluruh langit sepertinya telah membuka pintu ruang dan waktu. Sekilas, jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 100. Semua orang terkejut. Aduh, terjadi lagi. Peningkatan kekuatan 100 kali lipat. Xiao Nunu sebelumnya telah menunjukkan kepada semua orang peningkatan kekuatan, badan kaca kaisar manusia, 100 kali lipat. Pada saat ini, gambaran akhir muncul kembali. Langit dan bumi. Orang ini, sekelompok orang dari sekte Taizu ketakutan. Mereka tidak terburu-buru, tapi panik. Meskipun Lang Qianhan diberkati dengan badan Raja Hutan Belantara yang hebat, semua orang di sekte Taizu merasa sangat tidak nyaman. Antara langit dan bumi, 100 roda formasi perak mulai berputar. Pada saat ini, ruang terdistorsi dan langit berguncang. Lang Qianhan sepertinya berdiri di bawah bencana, dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan ke segala arah. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan dingin. Agak disesalkan sampai saat ini, kamu masih belum bisa melihat kehebatan pedang pemakaman langit. Ucap Xiao Nunu sambil mengangkat tangan kirinya. 5 jari memeriksa ke arah Lang Qianhan melalui udara, dan kemudian dia menggenggamnya dari udara tipis. Teknik Kaisar Macan Putih kuno pemotongan memateikan penguatan 100 kali lipat. Dengan minuman ringan, mata Xiao Nunu melotot tajam, seolah dia adalah penguasa dunia ini. Detik berikutnya, ratusan formasi perak meleduk dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, dan dari setiap formasi, bayangan harimau putih keluar. Aum, aum, aum. Harimau mengaum, gunung dan sungai berguncang bersama, dan bintang dan bulan bergetar bersama. 100 bayangan harimau berubah menjadi 100 pelangi putih. Setiap pelangi putih membawa kekuatan yang menembus langit dan bumi dan mengalir menuju badan Lang Qianhan. Tidak bisa menghentikannya. Benar-benar tidak dapat dihentikan. Lang Qianhan tidak tahu arah mana yang harus diblokir. Satu demi satu, seperti cakar tajam yang menembus bintang, mereka menghantam area di mana Lang Qianhan berada. Pemandangan indah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Momen mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang, bang, bang. Gelombang udara yang agung menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan dampak yang luas dan kacau melanda ribuan mil jauhnya. Di bawah pandangan sepasang orang yang penuh keterkejutan, platform persegi di depan mereka ditutupi oleh pelangi putih. Terobosan. Punggung banyak orang menjadi dingin. Bahkan banyak master dan tetua Akademi Suci berkeringat dingin saat ini. Dengan kekuatan ini, bahkan jika kita masuk, kita akan dihancurkan dalam sekejap. Fan Yuan, Ning Yu, Luo Tang dan lainnya tidak menyangkalnya. Teknik Kaisar Macan Putih, dengan peningkatan 100 kali lipat secara sederhana dapat digambarkan sebagai, menghancurkan langit dan bumi. Pelangi putih yang bersilangan bagaikan sinar cahaya yang indah. Bagian bawah Lingqiao Plaza telah ditembus. Daerah di mana Lang Qianhan berada telah menjadi, zona terlarang kematian. Itu terlalu eksplosif. Badan kekaisarannya terlalu menantang surga. Banyak siswa tingkat Tiansu tampak pucat. Dan para jenius dari Akademi Suci yang telah dikalahkan oleh Xiao Nunu sebelumnya bahkan lebih pucat. Wajahnya bersahaja, indah sekali. Di panggung pengamatan Istana Barat, Yu Daguan sekali lagi berubah dari penampilan seorang wanita menggerahkan dan menawan kembali menjadi penampilan seorang pria berpakaian hitam dan rambut perak. Ada juga banyak kejutan di wajah malasnya saat ini. Tuan Anda, apakah Anda tahu asal-usul badan kekaisarannya? Pada saat ini, seorang pembuat onar mau tidak mau bertanya. Yah, Yu Daguan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menurutku, mungkin. Itu adalah fisik spesial yang sangat kuat. Bukankah ini tidak masuk akal? Siapapun yang memiliki mata dapat melihat betapa kuatnya fisik Xiao Nunu. Setelah satu pukulan, lapangan Lingqiao yang besar hancur total. Berbagai patehan dan retakan seperti cakar monster. Batu-batu besar dengan berbagai ukuran muncul tinggi.
Ketika semua orang melihat tombak pembunyi iblis hutan belantara yang dimasukkan secara diagonal ke dalam celah-celah batu, ekspresi semua orang terkejut. Lang Qianhan, dia jatuh. Apa? Pada saat ini, tidak hanya wajah semua orang di Sekte Taizu yang sepucat kertas, tetapi juga sekelompok orang di rumah pedang Shen Yao dipenuhi dengan kekacauan. Seluruh platform Dewa Perang menjadi sunyi senyap. Selusin meter dari Great Wilderness Demon Slaying Halberd, sesosok badan berlumuran darah tergeletak di tanah. Ketika semua orang melihat penampilan pihak lain dengan jelas, mereka semua berkeringat dingin. Lang Qianhan mengeluarkan banyak darah, dan badannya dipenuhi luka tembus. Lengan kirinya telah hilang, lengan kanannya terpelintir secara berlebihan. Ada banyak luka dan tuling putih. Saat ini, organ dalamnya rusak parah. Aura Lang Qianhan sangat lemah. Dia kalah. Seseorang berkata, tidak peduli seberapa kuat kekuatan perbaikan, badan Raja Hutan Belantara besar, mustahil untuk memulihkan begitu banyak luka dalam waktu yang sangat singkat. Aku tidak menyangka Xiao Nunu bertarung jauh-jauh ke sini. Badan Lang Qianhan hampir terluka parah. Menang. Pihak Yin Fengqi sudah mulai merayakannya, hahaha, adik junior telah menang. Ada juga Aqian, Ouyang Long, dan Li Yi yang juga menari dengan tangan dan kaki. Kakak perkasa, kakak benar-benar cowok yang tak tertandingi. Namun, ketika hampir semua orang mengira pertempuran telah berakhir, tiba-tiba, dan garis guntur dan kilat melintasi awan. Pikiran semua orang menegang. Apa yang terjadi? Lihat Lang Qianhan. Itu saja. Dalam sekejap, murid semua gemetar. Ribuan rune kuno yang rumit dan saling terkait diam-diam muncul di bawah badan Lang Qianhan. Rune ini seperti guntur dan kilat yang diaktifkan, dan kemudian dengan cepat terhubung bersama, dan berkumpul menjadi lingkaran sihir yang luar biasa. Hei! Lang Qianhan tersenyum, meski darah masih mengalir dari mulutnya. Dia tersenyum galak. Terlebih lagi, dia tertawa terbahak-bahak. Sudahkah kamu mencoba yang terbaik? Jika ini adalah batasmu, maka sungguh sayang sekali. Panggung. Segera setelah itu, lingkaran sihir kuno di bawah Lang Qianhan sebenarnya menyerap esensi spiritual antara langit dan bumi. Itu. Ketiga wakil presiden Akademi Suci Fanxian semuanya menunjukkan ekspresi keterkejutan yang kuat. Sang Heng mengencangkan tongkat di tangannya dan tanpa sadar berseru, itu adalah Hiukum mencuri langit. Ketika dia mendengar kata-kata Hiukum mencuri langit, ada sensasi naik turun di platform Ares. Itu adalah metode mencuri surga yang diajarkan oleh Taizu. Sial, sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk kepala sekolah dari Sekte Taizu, apakah Anda memenuhi syarat untuk berlatih? Begitukah? Tiba-tiba, semua mata memandang ke arah kepala sekolah ketiga dari Sekte Taizu, Liang Fengyue. Saat ini, Liang Fengyue tidak bisa menyembunyikan sikap bangganya. Dengan cibiran di bibirnya, dia berkata dengan bangga, ya, Lang Qianhan adalah kandidat berikutnya untuk menjadi pelatih kepala. Pejabat Gui di sisi lain medan perang terkejut. Lang Qianhan ternyata adalah pemimpin berikutnya dari Sekte Taizu. Pantas saja dia tidak hanya memiliki senjata magis seperti tombak pembunyi iblis hutan belantara besar, tapi juga memenuhi syarat untuk berlatih metode pencuri surga di sebelahnya. Dia sangat serius. Tanyakan kepada pihak lain, lalu apa kekuatan magis dari Hiukum mencuri langit? Mengapa kalian semua begitu terkejut? Guan Rengui menggelengkan kepalanya dan menjawab, metode ini adalah metode rahasia agama Taizu. Hanya mereka yang ditunjuk sebagai calon pengajar, yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya penciptaan langit dan bumi. Menyerap esensi spiritual dari segala sesuatu. Guan Rengui berhenti, dan matanya kembali ke medan perang. Rasanya sesuatu yang buruk akan terjadi selanjutnya. Mendengarkan nada bicara Guan Rengui, Jiang Jinyu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Hal yang cukup menakutkan. Akan apa? Mungkinkah Lang Qianhan bisa berdiri kembali? Curi metode surga, curi ciptaan langit dan bumi, curi esensi spiritual segala sesuatu. Saat ini, langit di atas menara Ares diselimuti badai gelap yang suram. Aliran energi spiritual sensi yang stabil berkumpul di badan Lang Qianhan. Kemudian, dantian Lang Qianhan bersinar terang, dan Yuan dan yang cerah muncul di hadapan semua orang. Yuan dan Lang Qianhan terbelah menjadi 9 jejak cahaya.
9 jejak cahaya ini begitu mempesona sehingga merupakan simbol dari alam master 9 putaran. Mencuri roh langit, meminjam esensi bumi, mencuri cahaya ilahi dari segala sesuatu, merebut ciptaan semua makhluk hidup. Lang Qianhan mengeluarkan suara keras. Teknik mencuri surga, bertarung di hutan belantara. Aku adalah raja manusia, dan tidak ada makhluk hidup yang akan menyerah. Buka. Tiba-tiba, Yuan dan didantian Lang Qianhan menghasilkan gelombang energi yang kuat. Bas-bas. Yuan dan bergetar hebat, dan api suci tiba-tiba menyembur keluar dari 9 retakan. Api yang mengalir menyelimuti seluruh Yuan dan. Segera, di bawah tatapan kaget dari banyak orang di antara penonton, Yuan dan di badan Lang Qianhan mulai berubah. Bas. Dikelilingi oleh nyala api yang mengalir, Yuan dan berubah menjadi teratai kecil yang megah. Teratai memiliki total 9 daun. Salah satu daunnya perlahan terbuka. 8 daun sisanya semuanya tertutup. Saat menyaksikan adegan ini, seluruh penonton merasakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang Heng, Wen Qin, Yao Qingzi, Evil Sword Saint, Master Jia Xiu, dan Shen Changming dari Shen Yao Sword Mansion serta tokoh besar lainnya semuanya tampak terkejut. Kaisar Lotus. Seorang mahasiswa tingkat Tiansu berkata dengan wajah ngeri. Itu adalah Kaisar Lotus. Dia telah memasuki wilayah Kaisar. Lang Qianhan telah memasuki wilayah Kaisar. Mengejutkan. Pada saat ini, para jenius yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Suci Abadi Fana berada dalam kebingungan. Tidak ada yang menunjukkan rasa takut. Lotus of the Imperial Path adalah simbol dari orang kuat yang telah memasuki alam kekaisaran. Setelah mencapai alam ekstrim dari 9 transformasi Grandmaster, Yuan dan, di dalam badan akan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Yuan dan akan berubah wujud dan berevolusi menjadi Kaisar Teratai 9 daun. Jumlah daun teratai yang terbuka sesuai dengan tingkat alam Kaisar. Alam Grandmaster 9 revolusi sudah menjadi puncak dari para siswa Akademi Suci Abadi Fana. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lang Qianhan dapat menembus batas atas dan menjadi generasi pembangkit tenaga listrik alam Kaisar. Itu gile. Lang Qianhan sama sekali bukan manusia, dia adalah monster. Terlepas dari apakah itu level Tiansu atau level Tiansuan, semua jenius di Akademi Suci Abadi Fana kehilangan cahaya mereka di depan Lang Qianhan. Di luar lapangan, Yu Waning, juara zona perang Suzaku, mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dan buku-buku jarinya berderak. Lang Qianhan, kamu memang tak terkalahkan. Di atas panggung, tawa Lang Qianhan menjadi semakin keras. Tidak ada yang bisa memenangkanku. Apa itu pedang pemakaman langit? Siapa kamu? Siapa Luo Feng, salah satu dari 4 master pedang agung? Aku, Lang Qianhan, adalah yang terkuat. Lang Qianhan mengangkat lengannya dan membantingnya ke tanah di bawahnya. Kekuatan mengerikan mengguncang tanah, dan energi seperti badai meleduk, dan kekuatan besar bergegas menuju Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu bergerak dan mundur. Meja di depan telah riyuntuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke langit. Dengan suara, kiang, tombak pembunyi iblis hutan belantara besar terbang ke langit. Dalam kehampaan, Lang Qianhan berdiri tinggi di langit, memancarkan kekuatan yang melonjak. Luka di badannya pulih dengan cepat. Bahkan lengannya yang patah seakan tersambung kembali seolah kembali ke masa lalu. Lang Qianhan memegang tombak pembunyi iblis hutan belantara besar seperti dewa perang tak terkalahkan yang tidak bisa dikalahkan. Berlututlah di tanah dan mohon ampun padaku. Ini akan menjadi kesempatan terakhirmu. Bersambung.